Halo sobat book reading 12 yang berbahagia. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih membaca buku The Road to Allah, tahap perjalanan ruhani menuju Tuhan, karya Jalaluddin Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Menempuh jalan kesucian. Dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan jalan mereka yang sesat." Quran Surat Al-Fatihah ayat 6 sampai dengan 7. Ayat ini menyimpulkan makna dari seluruh kehidupan kita. Hidup adalah rangkaian perjalanan yang harus dilewati. Perjalanan pertama telah kita tempuh, yaitu perjalanan dari Allah. Dahulu kita berangkat meninggalkan Tuhan untuk datang ke dunia ini. Perjalanan kedua yang sedang kita lalui dan akan kita lalui adalah perjalanan kembali, meninggalkan dunia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi kata sirat, jalan, sebanyak 2 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ajaran Nasrani mengenal konsep kejatuhan. Setiap manusia telah jatuh dari rahmat Tuhan dan ia kemudian harus mencari cara untuk kembali naik kepadanya. Islam tidak menyebut keadaan ini sebagai kejatuhan, tetapi sebagai salah satu bagian dari perjalanan manusia. Kita telah pergi meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke dunia ini. Perjalanan selanjutnya adalah ketika kita dipanggil lagi untuk kembali kepadanya. Jalaluddin Rumi mengibaratkan manusia sebagai bilah-bilah seruling bambu yang tercerabut dari rumpunnya. Dalam perjalanannya kemudian, setiap kali ditiup, seruling itu akan melantunkan nyanyian kedukaan. Ia rindu untuk kembali ke rumpun bambunya. Begitu pula dengan manusia. Pada fitrahnya, manusia selalu dilanda kerinduan untuk kembali ke tempat asalnya, untuk pulang ke rerumpunan bambunya. Dahulu kita bergabung dengan Allah dalam rumpun bambunya, dan sekarang kita terpisah jauh darinya. Perjalanan pertama yang telah kita lewati adalah jalan meninggalkan Tuhan menuju dunia. Jalan itu dilalui dengan mudah, tak banyak hambatan dan gangguan di dalamnya, karena jalan itu dipersiapkan Tuhan untuk kita. Tuhan mengirim kita untuk menempuh perjalanan pertama tersebut. Sekarang kita tengah menempuh perjalanan selanjutnya, kembali menuju Dia. Inilah perjalanan yang berat, dihalangi dengan berbagai rintangan dan cobaan. Dalam perjalanan pertama, kita tidak dapat memilih. Kita dikirim Tuhan ke dunia tanpa pernah diajak berunding terlebih dahulu. Sedangkan dalam perjalanan kedua, kita diberi kebebasan untuk memilih. Kita boleh menempuh perjalanan menuju Tuhan atau tidak menuju Tuhan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa di samping jalan menuju Allah, terdapat juga jalan menuju neraka Jahim atau jalan menuju setan. Tuhan memberi kita dua jalan, dan kami telah menunjukkan kepada manusia 2 jalan. Quran Surat Al-Balad ayat 10.
Jalan yang satu adalah jalan yang sangat berat. Al-Quran menyebutnya sebagai Al-Aqabah, jalan yang terjal. Maka tidakkah sebaiknya manusia menempuh jalan yang terjal? Quran Surat Al-Balad ayat 11. Inilah jalan menuju Tuhan. Inilah jalan yang Allah anugerahkan kenikmatan kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang satunya lagi adalah jalan menuju neraka jahanam. Jalan neraka ini terbagi lagi ke dalam dua bagian. Jalan yang dimurkai Tuhan, al-maghdubi alaihim, dan jalan yang tersesat, ad-dhalin. Dalam ayat 6-7 surat Al-Fatihah, Al-Quran menisbahkan jalan yang dianugerahi kenikmatan kepada Allah sebagai pemberi anugerah. Sementara untuk jalan yang dimurkai dan sesat, Allah tidak menisbahkan siapa yang memurkai atau menyesatkan. Dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut berbagai kebaikan, Dia menisbahkan kebaikan itu kepada dirinya. Tapi jika Allah menyebut bermacam keburukan, Dia menisbahkan keburukan itu kepada manusia. Salah satu adab dalam Islam adalah menisbahkan kebaikan kepada Allah dan keburukan kepada kita. Salah satu contoh ketidakberadaban setan adalah ketika ia menisbahkan yang buruk juga kepada Allah. Ketika setan diusir dari surga, ia berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau sesatkan aku, pasti aku akan menghias keburukan di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan manusia selamanya." Quran Surat Al-Hijr ayat 39. Iblis menisbahkan kesesatan dirinya kepada Tuhan. Orang-orang saleh sepanjang zaman mengikuti adab Al-Quran dengan menisbahkan kebaikan kepada Tuhan dan keburukan kepada mereka sendiri. Ketika ditimpa penyakit yang tak kunjung terobati, Nabi Ayub alaihissalam berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Nabi Ayub alaihissalam tidak mau mengatakan bahwa Tuhan yang telah menjatuhkan penyakit kepadanya. Begitu pula dengan Nabi Adam alaihissalam ketika ia berdoa, "Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, maka pastilah niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Allah memberikan contoh adab berdoa itu dalam surat Al-Fatihah. Ketika menyebut jalan yang dianugerahi kenikmatan, Allah menisbahkan jalan itu pada dirinya. Sementara untuk jalan yang dimurkai dan sesat, Allah tidak menyebutkan siapa yang memurkai dan menyesatkan itu. Menurut sebagian ahli tafsir, kenikmatan khusus datang dari Allah. Dialah yang memberikan nikmat kepada kita. Kalau ada di antara selain Allah yang memberikan kita nikmat itu hanyalah perantara yang melalui mereka Allah mengalirkan nikmatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berterima kasihlah kamu kepada Allah dan kepada orang yang melalui mereka Tuhan mengalirkan nikmatnya kepadamu." Kita diperintahkan untuk berterima kasih kepada orang tua, karena melalui orang tua Allah mengalirkan nikmat kehidupan kepada kita. Kita berterima kasih kepada guru, karena melalui guru Allah memberikan nikmat ilmu kepada kita. Kenikmatan selalu dinisbahkan kepada Allah, karena Dialah satu-satunya sumber kenikmatan. Ini juga yang diamalkan oleh para sufi. Pada suatu saat pernah hidup seorang sufi terkenal amat dermawan. Ia selalu membagikan rezeki yang ia miliki.
Ketika banyak orang memuji kemurah hatiannya, sang sufi hanya menjawab, "Aku hanyalah ceret yang mengalirkan air ke cawan-cawan kalian. Pujilah dia yang memasukkan air ke dalam cerekku." Sedangkan jalan yang dimurkai dan sesat tidak dinisbahkan kepada Allah, karena jalan itu diambil berdasarkan pilihan manusia. Manusia sendiri yang mengambil jalan yang dimurkai itu. Bukankah ketika kita menempuh perjalanan itu kita dihadapkan pada beberapa pilihan? Kita sendiri yang memutuskan jalan mana yang akan kita tempuh. Setiap saat Tuhan memanggil kita, mengingatkan kita yang sedang menempuh perjalanan ini untuk kembali kepadanya. Sering kita bingung dalam menapaki setiap persimpangan. Karena itulah kita memohon pertolongan dari Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Al-Quran mengarahkan kita untuk berjalan di jalan yang lurus menuju Tuhan. Ketika kita ditanya arah tujuan kita, kita harus menjawab dengan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surat As-Saffat ayat 99. Di antara nasihat-nasihat Al-Quran kepada kita yang menempuh perjalanan ialah, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kepadakulah kembali, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perjalanan kesucian. Ketika kita berjalan menujunya, sesungguhnya kita tengah menjadi diri yang lebih suci. Di tempat tujuan akhir itu, kita akan disambut para malaikat surgawi dengan ucapan, "Kalian telah suci dan bersih." Sepanjang perjalanan menuju Tuhan, kita melakukan proses pembersihan diri, self purification. Kita adalah butiran-butiran emas yang terpendam dalam pasir. Proses penyucian diri dari dosa adalah seperti proses pengolahan batu mulia, didahului dengan rangkaian pembersihan emas dari kotoran yang menutupinya, sehingga emas itu berkilau penuh cahaya. Sesungguhnya manusia adalah butiran emas yang datang dari Allah dalam fitrah kesucian. Ketika hendak kembali kepada Allah, kita sudah tercampur dengan berbagai macam kotoran. Proses pembersihan diri itu dapat dilakukan melalui berbagai hal. Pertama adalah dengan membaca istighfar. Kita memohonkan ampunan kepada Allah yang Maha Besar dari segala dosa yang telah kita lakukan. Kedua adalah dengan bertobat. Melalui tobat, kita memutuskan untuk kembali kepada Allah dengan menanggalkan kehidupan kita yang lama. Kita memilih untuk lahir kembali sebagai manusia yang baru dan melepaskan diri yang telah tercemari dosa. Tobat lebih luas daripada istighfar. Dengan tobat, kita bermetamorfosis seperti kupu-kupu yang meninggalkan kepompongnya dan terbang dengan sayap indahnya yang baru tumbuh. Penyucian diri yang ketiga adalah dengan melakukan amal saleh. Semakin banyak beramal saleh, semakin banyak pula
bagian diri kita yang disucikan. Dengan bersedekah misalnya, kita dibersihkan dari egoisme dan keakuan. Dengan bersedekah kita melakukan sharing, berbagi kebahagiaan bersama orang lain. Semoga kita menjadi para penempuh jalan kesucian dalam perjalanan pulang menuju Tuhan Sang Maha Penyayang. Tasawuf atau perjalanan menuju Allah harus dimulai dengan proses penyucian, apapun bentuknya. Dengan penyucian, hati kita akan menyerap keindahan asma Allah. Sufi menurut Jalaluddin Rumi adalah orang yang menyucikan diri. Simaklah puisi Rumi berikut yang tertulis di dalam Masnawi. Perupa Cina dan Yunani. Orang Cina berkata, "Kami perupa yang lebih utama." Orang Yunani berkata, "Punya kamilah semua yang istimewa." Sultan berkata, "Aku akan menguji kalian berdua, mana di antaramu yang benar dalam berdakwah." Orang Cina dan orang Yunani mulai bertikai. Pada orang Yunani, berdebat itu pun usai. Orang Cina berkata, "Berikan kamar khusus pada kami, dan buat kamu satu kamar lagi seperti kamar kami." Ada 2 kamar bersebelahan, pintu-pintunya berhadapan. Kamar satu untuk orang Cina, satu lagi orang Yunani punya. Orang Cina memohon raja untuk memberinya 100 warna. Raja membuka gudangnya, apapun yang dimintanya ada di sana. Setiap pagi, dengan anugerahnya diberikan berbagai warna, dari gudang perbendaharaan negara kepada perupa dari Cina. Orang Yunani berkata, "Kami tidak perlu warna, tidak butuh cat. Untuk karya kami hanya perlu kaos penghilang karat." Pintu mereka tutupkan dan dinding tembok mereka lap, sehingga seperti langit, tembok pun putih bersih gemerlap. Dari banyak warna ke tanpa warna ada satu jalan. Warna seperti awan, tanpa warna seperti rembulan. Apapun yang indah dan cemerlang yang kau lihat di awan, ia pasti berasal dari mentari, gemintang, dan bulan. Ketika orang-orang Cina itu menyelesaikan karyanya, mereka menabuh genderang karena sukacitanya. Raja datang dan melihat gambar-gambar di situ. Indahnya pemandangan membuat akalnya buntu. Sesudah itu ia datang menemui si Yunani. Mereka mengangkat tirai yang menghalangi. Pantulan gambar-gambar Cina dan semua lukisan mengenai tembok yang telah dibersihkan dari semua kotoran. Apa yang terlihat di sana kamar Cina, di sini tampak lebih indah sehingga semua mata terbelalak. Orang Yunani itu adalah para sufi. Duhai ayah, mereka berilmu tanpa belajar, tanpa buku, tanpa khutbah, tetapi mereka telah menyucikan hati dari rakus, nafsu, tamak, dan benci. Tidak meragukan lagi, cermin bersih itulah hati yang menerima citra-citra tak berjumlah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.